wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 izin menyampaikan hasil pengerjaan dari kelompok kami dengan judul pengumpulan dan analisis data pada mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Vicky Desra Saputra dengan NPM 116, Gunawan Adi Wijaya dengan NPM 117, Sheila Bunga Fantini dengan NPM 119, Ratih Mustika Sari dengan NPM 120, dan Laila Hanifa dengan NPM 133. Pada pembahasan yang pertama yaitu pemilihan sampel. Metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling atau random sample, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, serta non-probability sampling atau non-random sample. Itu termasuk teknik pengambilan tidak acak. Dalam melakukan pengambilan sampel, terdapat sistematika atau tahapan yang harus kita ikuti dengan cermat, dan sistematika. Masalah pengukuran. Keider and Judd pada tahun 1986 membedakan 4 jenis skala. Yang pertama itu ada pengukuran nominal, kemudian ordinal, kemudian ada internal, dan rasio. Nominal di sini merupakan kategori saling eksklusif dan lengkap secara kolektif yang tidak menyampaikan peran pemesan, misalnya pria atau wanita, manufaktur atau pengecekan lainnya, di mana ini diperlakukan sebagai selain 0,1 variabel. Perawatan harus dilakukan dalam penggunaan sebagai variabel independen dalam analisis regresi. Karena analisis kuadrat terkecil atau ALS biasa akan memperlakukan mereka sebagai variabel yang dipesan. Uji signifikansi statistik yang paling umum untuk digunakan dengan data ini adalah uji C kuadrat atau Y2. Kemudian ada ordinal, kategori yang saling eksklusif yang dapat dipesan, misalnya besar, sedang, atau kecil. Metode peringkat urutan, misalnya Roe atau Spearman, adalah ukuran asosiasi yang paling tepat untuk data ini. Dan ukuran signifikansi statistik terbatas pada metode non-parametrik, misalnya uji U. Kemudian ada interval. Interval di sini merupakan kategori berurutan yang saling eksklusif, di mana interval tertentu memiliki arti yang sama, tetapi tidak ada hubungan rasio, yaitu skor 2,0 tidak 2 kali lipat ukuran skor 1,0. Kemudian ada rasio. Rasio ini merupakan data kontinu, di mana interval tertentu memiliki arti yang sama dan kelipatan memiliki arti yang sama, misalnya usia, tinggi, berat, dan dolar. Dalam ukuran tingkat ordinal kami, skala peringkat alternatif sering digunakan dalam literatur akuntansi. Yang pertama itu ada linear. Linear ini kadang-kadang disebut dengan skala grafik. Misalnya itu sangat setuju atau tidak setuju dan menunjuk di antara ekstrim ini. Sama tidak beri label secara verbal. Yang kedua ada diperinci. Diperinci ini kadang-kadang disebut dengan skala kategori seperti di atas, tetapi dengan label untuk menunjukkan kategori berurutan tertentu, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat setuju, atau netral sering diganti dalam praktiknya dengan frasa tidak setuju atau tidak setuju. Kemudian ada komparatif. Komparatif ini merupakan tindakan meminta penilaian dibuat dengan mengacu pada tingkat kinerja tertentu dengan tujuan memberikan dasar komparatif. Kemudian ada beberapa item. Beberapa item ini merupakan skala Libert. Skala Libert ini merupakan yang paling penting untuk umumnya itu diadopsi. Kemudian ada skor numerik pada skala Libert tersebut. Manajemen data. Sebelum pengumpulan data, kita perlu menetapkan definisi variabel yang tepat dan label variabel yang mudah diingat.
Perangkat lunak spreadsheet dan database misalnya Excel dan Access masing-masing sekarang dikembangkan dengan baik untuk menangani volume data numerik yang besar. Mereka juga dapat digunakan untuk melakukan deskripsi statistik tanpa bantuan pakai statistik yang lebih canggih, misalnya SPSS, dan juga untuk membangun variabel baru sebagai transformasi dari variabel yang ada. Statistik deskriptif. Jika variasi antara dua sampel lebih besar dari variasi dalam sampel, maka kita akan mengamati perbedaan yang signifikan secara statistik tidak dapat dikaitkan dengan kejadian kebetulan. Tetapi jika variasi antar sampel itu kecil, maka mungkin bahwa sampel-sampel ini dapat diambil dari populasi yang sama dengan perbedaan yang diamati hanya bersifat acak. Ada sejumlah tahapan berbeda yang kami adopsi dalam prosedur pengujian. Yang pertama, nyatakan hipotesis nol. Yang kedua, mengidentifikasi uji statistik yang paling tepat untuk ukuran dan sifat sampel dan skala pengukuran. Yang ketiga, memilih tingkat signifikansi atau hampir selalu 5% atau 1%. Yang keempat, memilih statistik uji yang sesuai. Yang keenam, membandingkan nilai variabel yang diamati dan diharapkan dan hitung statistik uji untuk perbedaan antar keduanya. Yang ketujuh, mencari nilai kritis dari statistik uji untuk distribusi statistik yang sesuai dan jumlah derajat kebebasan atau DF, di mana DF sama dengan perbedaan antara ukuran sampel dan jumlah nilai koefisien atau parameter sampel yang telah digunakan untuk memperkirakan. Untuk yang terakhir yaitu membandingkan statistik uji dengan nilai kritis dan mengambil keputusan. Untuk selanjutnya yaitu ada tes statistik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu statistik parametrik dan yang kedua itu statistik non-parametrik. Untuk statistik parametrik mengharuskan data diambil dari distribusi normal yang mulus, kurva simetris berbentuk lonceng, ditentukan oleh rata-rata dan ukuran deviasi standar. Sedangkan untuk statistik non-parametrik, tidak membuat asumsi seperti itu mengenai distribusi yang mendasarinya. Mereka menggambarkan hubungan dalam hal frekuensi, peringkat, dan tanda-tanda arah daripada sarana dan standar deviasi. Untuk tes parametrik lebih kuat, jadi biasanya lebih suka menggunakannya, tetapi jika ada keraguan tentang kualitas data atau asumsi yang mendasarinya, maka kami akan pindah ke alternatif non-parametrik. Meskipun untuk secara teknis diperlukan, hasilnya biasanya tidak berbeda karena teknik statistik standar sangat kuat dalam praktiknya meskipun melanggar asumsi yang mendasarinya. Proporsi yang diamati. Tabulasi silang. Penggunaan tabulasi silang untuk menghasilkan matriks kontingensi mewakili alat analisis yang paling populer. Fokus pada sel-sel individu dari matriks memungkinkan kita untuk membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang kita harapkan untuk dilihat. Jika tidak ada hubungan antara kategori atau hipotesis nol, kami menggunakan uji J-kuadrat, biasanya dengan tingkat signifikan 5% dalam menggunakan dua tes. Tidak ada sel yang memiliki nilai harapan yang kurang dari 1, dan frekuensi harapan angka tunggal harus jarang, yaitu kurang dari 1 dalam 5 sel. Untuk yang kedua, ada koefisien korelasi. Langkah-langkah asosiasi dibahas secara lebih rinci di bagian berikutnya. Tetapi, tepat untuk bertanya dan menjawab pertanyaan sederhana lainnya di sini, apakah koefisien korelasi yang diamati cukup besar bagi kita untuk yakin bahwa kita memiliki hubungan nyata, bukan ilustrasi di sini. Artinya, apakah koefisien 0,554 berdasarkan sampel hanya 17 pengamatan berpasangan cukup besar bagi kita untuk mengenali hubungan yang signifikan?
Meskipun tampaknya tidak menjadi ukuran asosiasi yang tinggi dan ukuran sampelnya relatif kecil. Perbedaan dalam sampel. Pengujian perbedaan rata-rata antara pasangan variabel memberikan fokus utama untuk penelitian akuntansi. Berbagai tes tersedia tergantung pada tingkat pengukuran yang terlibat dan cara sampel diambil. Sampel independen mengilustrasikan perhitungan untuk dua sampel X dan Y, masing-masing berukuran 17, dari data skala rasio yang diambil sebagai sampel independen dari populasi normal. Alternatif non-parametrik. Data sebagai ordinal mungkin karena kesalahan pengukuran potensial yang mungkin mendistorsi hasil uji T konvensional. Maka kita dapat menggunakan uji tanda sebagai hipotesis 0 akan membuat kita mengharapkan 17/2 sama dengan 8,5. Tanda dari setiap arah. Alternatif non-parametrik atau untuk situasi berpasangan sebelum dan sesudah. Dan statistik pengujian kami adalah uji Human-Whitney atau di mana kami memiliki sampel independen. Tabulasi silang merinci pelaksanaan pengujian ini, membandingkan jumlah perubahan kebijakan akuntansi yang diamati dan diharapkan, karena statistik uji lebih besar dari nilai kritis. Maka kita dapat menolak hipotesis 0 tidak ada hubungan antara pengelompokan auditor dan kejadian perubahan kebijakan akuntansi. Koefisien korelasi. Dalam hal ini, koefisien korelasi bersangkutan mengenai apakah koefisien 0,554 berdasarkan sampel hanya 17 pengamatan berpasangan cukup besar bagi kita untuk mengenal hubungan yang signifikan. Meskipun tampaknya tidak menjadi ukuran asosiasi yang tinggi dan ukuran sampelnya relatif kecil. Maka seperti kita lihat pada gambar 4.3, itu terlalu besar untuk kita harapkan secara kebetulan. Perbedaan rata-rata sampel. Pengujian perbedaan rata-rata antara pasangan variabel memberikan fokus utama untuk penelitian akuntansi. Berbagai tes tersedia tergantung pada tingkat pengukuran yang terlibat dan cara sampel diambil. Yang pertama, sampel independen. Rata-rata 0,554, simpangan baku 0,2150, statistik uji 2,577. Statistik uji lebih besar dari nilai kritis, sehingga kita harus menolak hipotesis 0 dari koefisien korelasi populasi 0. Interval kepercayaan 95% yang setara 0,54 memberikan rentang 0,096 hingga 1,012 yang tidak menyertakan R dengan 0 sebagai nilai yang mungkin. Alternatif non-parametrik, di mana pengambilan sampel tidak acak. Sampel yang dihasilkan akan berpotensi tidak representatif jika asumsi tentang distribusi populasi adalah tidak beralasan. Maka tes parametrik mungkin tidak dapat diandalkan dan kita harus mengadopsi tes non-parametrik. Pada data gambar 4.5 kita dapat menggunakan uji tanda sebagai alternatif non-parametrik dan uji Human-Whitney. Langkah-langkah asosiasi. Koefisien korelasi Pearson dalam kurung R. Matriks koefisien korelasi bisa dibilang adalah satu-satunya bagian yang paling berguna dari informasi diagnostik awal. Ini melayani 3 fungsi vital. Fungsi yang pertama yaitu menetapkan arah hubungan apapun yang seharusnya secara intuitif benar dan yang harus sesuai dengan tanda variabel ini dalam persamaan regresi.
Fungsi yang kedua yaitu menunjukkan variabel-variabel yang mungkin merupakan variabel penjelas yang berguna karena mereka sangat berkorelasi dengan variabel dependent. Dan fungsi yang ketiga adalah menyoroti potensi masalah multikolinearitas dengan mengukur kekuatan hubungan antara variabel penjelas yang bersaing. Koefisien Spearman tanda kutip RHO. Seperti sebelumnya, di mana jika tidak yakin dengan kualitas data atau populasi dari mana mereka diambil, maka lebih baik menggunakan metode peringkat atau urutan. Berikut akan kami sajikan gambar 4.8, di mana gambar tersebut sudah menyajikan metode peringkat urutan. PHI dan Charmrevy. Pengujian ini cenderung digunakan untuk melakukan pengujian yang berbeda pada dua benda, sehingga dapat diputuskan untuk menilai apakah kedua benda tersebut memiliki perilaku yang sama atau tidak. Pada gambar 4.9 ini menghasilkan penolakan terhadap hipotesis nol untuk dataset yang berhubungan dengan pengelompokan auditor untuk perubahan kebijakan akuntansi. ANOVA, analisis varians, diperkenalkan ke literatur akuntansi oleh Aston 1974 sebagai model untuk mengukur signifikansi dan persentase varians. Dijelaskan oleh efek utama dari perawatan dan interaksi antara perawatan. Ini segera diadopsi secara luas sebagai sarana untuk menghilangkan masalah multikolinearitas, masalah heteroskedasitisitas ketika ukuran kelompok sama, dan memfasilitasi estimasi yang tidak bias dari efek utama dan efek interaktif. Secara teori, ukuran desain faktorial dapat sangat diperluas, tetapi dalam praktiknya dengan cepat menjadi tidak terkendali. Sering efek interaktif urutan ketiga dan keempat tidak dapat dijelaskan secara memuaskan, membatasi kontribusi mereka untuk pengembangan teori. Dikotomi data yang diperlukan untuk melakukan ANOVA mengurangi efek kesalahan pengukuran, tetapi dapat menyebabkan hilangnya informasi. Bangunan model multivarian, analisis regresi. Metode regresi OLS mencoba untuk memperkirakan hubungan yang sebenarnya, YI sama dengan A plus BXI plus YI, dengan hubungan yang diperkirakan berdasarkan ukuran sampel yang terbatas dari N pengamatan, suku kesalahan I dalam hubungan diestimasi dengan sisa persamaan EI. Kecocokan OLS membuat sejumlah asumsi pelanggaran yang dapat mengakibatkan persamaan yang tidak dapat diandalkan. 1. U adalah variabel acak. 2. Nilai rata-rata dari U adalah 0. 3. Varians dari U adalah konstan. 4. Variabel U terdistribusi normal. Istilah acak dari pengamatan yang berbeda dari UT, UT-1 adalah independen. 6. UI tidak tergantung pada variabel penjelas. 7. Variabel penjelas diukur tanpa kesalahan. 8. Variabel penjelas tidak terkorelasi linear sempurna. 9. Setiap agresi variabel telah dilakukan dengan tepat. 10. Hubungan yang diidentifikasi memiliki hubungan matematis yang unik. Dan yang terakhir 11. Hubungan telah ditentukan dengan benar. Analisis regresi termoderasi atau MRA. Persamaan regresi berganda normal yaitu Y sama dengan A0 plus B1 X1 ditambah C2 S2 ditambah E. Untuk analisis regresi yang dimoderasi yaitu sama dengan Y sama dengan A0 plus B1 S1 ditambah
C2H2 ditambah D3 dalam kurung X1 X2 ditambah X ditambah E. Istilah produk S1 bintang S2 mewakili efek moderasi S2 pada hubungan antara Y dan X1. Artinya, hubungan antara Y dan X1 bergantung pada nilai S2. Variabel S1 dan S2 mewakili efek utama dan S1 bintang S2 efek interaksi dua arah, di mana koefisien D signifikan secara statistik. Maka variabel S2 memiliki pengaruh moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara S1 dan Y, seperti halnya S1 terhadap hubungan antara S2 dan Y. Menambahkan variabel penjelas lebih lanjut ke persamaan memfasilitasi evaluasi 3 arah dan bahkan 4 arah efek interaksi. Pemodelan persamaan struktural. Bolen dan Long tahun 1993 menganggap pemodelan persamaan struktural atau SEM sebagai klasifikasi payung yang mencakup analisis jalur, kuadrat terkecil parsial, dan variabel laten SEM, masing-masing sebagai alternatif yang lebih disukai untuk regresi OLS dalam keadaan yang ditentukan dengan regresi berganda tradisional terbatas pada satu variabel dependen dan sejumlah variabel penjelas. Dua tahap yang disarankan oleh Joreskov 1969 untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten. Yang pertama, sebuah model pengukuran yang menggunakan analisis faktor konfirmatori dari struktur covariance untuk menunjukkan hubungan antara variabel yang diamati dan konstruksi variabel laten. Untuk yang kedua, pengembangan dan estimasi model persamaan struktural yang merupakan representasi dari diagram jalur kasual melalui serangkaian analisis diskriminan. Analisis diskriminan linier atau LDA dapat digunakan saat kelompok yang diidentifikasi jelas terpisah. Yang kedua, variabel penjelas mendekati terdistribusi normal atau dapat ditransformasikan menjadi demikian. Ini memastikan normalitas univariat, di mana persyaratan normalitas multivariat yang lebih ketat lebih sulit untuk diuji dalam praktik. Yang ketiga, tidak ada multikolinearitas antara variabel penjelas. Smith dan Tafler tahun 2000 merinci klasifikasi gagal dan tidak gagal perusahaan atas dasar konten naratif mereka dalam konteks dua kelompok analisis diskriminan linear atau LDA. Fungsi diskriminannya adalah Z sama dengan D0 ditambah D1 V1 ditambah D2 V2 ditambah D3 V3 ditambah dan sebagainya, di mana Z adalah skor diskriminan, V adalah variabel yang dipilih untuk dimasukkan dalam analisis, dan D adalah koefisien optimal, dengan D0 suku konstan mewakili kriteria cut-off antara dua kelompok. Logit dan probit. Regresi logistik atau logit dan probabilistik atau probit tidak memerlukan asumsi restristik seperti variabel penjelas diasumsikan memiliki distribusi normal multivariat dan sampel diasumsikan diambil secara acak dari populasinya masing-masing. Analisis varians multivariat atau MANOVA digunakan secara berurutan untuk variabel dependen yang akhirnya terbukti saling terkait, maka kesimpulan yang tidak dapat diandalkan akan dihasilkan. Dalam keadaan seperti itu, lebih baik menggunakan metode MANOVA yang secara bersamaan menguji semua variabel dan keterkaitannya.
Sekian penjelasan materi dari kelompok 7 mengenai pengumpulan dan analisis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.